Baik, terima kasih Pak Ridwan, Bapak dan Pak Ketua hadir nggak ini, Pak Prof Denny? Belum ya? Sepertinya Ya, belum. Bapak Ibu pengurus ASAI dan Bapak Ibu eh, peserta Zoom yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa lewat dunia virtual. Mudah-mudahan sehat dan di akhir Ramadan ini semuanya mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya eh, akan menjawab jujur tapi pahit itu Pak Ridwan. Sebetulnya saya S1 itu SMA jurusan fisika. Pada waktu itu eh, jurusan yang ada di SMA itu ada tiga. A1 namanya fisika, A2 biologi, dan ketiga IPS. Nah, saya A1 jurusan fisika. Tadi video yang pertama itu tidak ada suaranya, tapi ketika saya SMP dan SMA, saya menjadi pembantu umum di sebuah sekolah swasta yang kerjanya itu buka pintu, nyapu, buatin minum, bersih-bersih, beliin rokok guru, terus kemudian kalau pulang paling malam, kehujanan, belum apa namanya, belum belum bisa bawa payung, apalagi motor, sepeda, goes saja tidak punya, kan begitu. Sehingga waktu lulus SMA jurusan fisika itu saya mendaftar di perguruan tinggi negeri di Lampung dan saya diterima. Saya masih ingat betul pada waktu itu pengumuman tahun 1989, nomor urut saya di pengumuman itu nomor 11, ya, nomor 11. Tetapi begitu diumumkan lulus, disitulah kesedihan saya memuncak karena ternyata saya tidak dapat eh, melanjutkan studi di fisika itu karena persoalan biaya. Saya tidak punya uang. Selama ini saya mencari uang sendiri untuk sekolah SMP dan SMA, jadi pembantu di sekolah. Kalau hari Minggu, hari libur, saya ke kebun mencari kayu bakar. Dulu Pak Ridwan, pundak saya ini besar-besar gitu, besar-besar itu kalau orang bilang itu apa ya, kapalan gitu, kapalan, karena setiap hari Minggu memikul kayu bakar dari kebun dibawa ke kampung dan sebagian dimasak untuk masak ibu dan keluarga di rumah, tapi sebagian bisa saya jual untuk memenuhi kebutuhan sekolah saya. Nah, ketika eh, lulus SMA itu tidak ada harapan lagi mau melanjutkan kuliah, nanti bayar kosnya gimana, bayar SPP-nya bagaimana, terus kemudian nanti saya makannya seperti apa, kalau di kampung saya masih bisa bekerja sebagai pembantu umum, bisa cari kayu bakar, tetapi ketika nanti saya di kota, di Bandar Lampung, tentu saya tidak bisa bekerja ini dan itu. Di situasi gelap yang semakin gelap itu, kemudian saya teringat bahwa saya di tahun 87 pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh sebuah ormas di Bandar Lampung. Pada waktu itu nama pelatihannya itu Kristologi. Nah, Kristologi itu di dalamnya diberi materi-materi tentang kelemahan-kelemahan orang Kristen dan Katolik, terutama kitab sucinya, dan kemudian peserta yang ada di pelatihan itu diajari bagaimana berdebat dengan pendeta, berdebat dengan pastor. Saya teringat itu, ini sudah fisika, sudah tidak bisa saya ambil, gimana caranya kuliah. Bersamaan dengan itu, ada informasi di Surakarta, di Solo, ada peluang saya bisa eh, daftar dan kemudian berlomba, kan berlomba artinya itu dilombakan, siapa yang lulus nanti bisa disekolahkan di situ sekalian mondok itu. Nah, saya ikut tes dengan serba kekurangan, dengan kondisi yang ada, dengan tertatih-tatih, ikut tes. Nah, sebelum ikut tes itu, saya berguru. Ya, saya berguru kepada beberapa ustadz
beberapa apa kiai di kampung, bagaimana saya bisa belajar bahasa Arab, bagaimana saya belajar nausorob, bagaimana saya belajar membaca kitab supaya nanti kalau tes lulus. Jadi waktu siang malam itu saya berganti-ganti guru. Kalau pagi dengan ustadz ini, siang dengan kiai itu, sore dengan pak guru siapa lagi begitu. Pokoknya saya sudah gagal untuk apa namanya mendapatkan kesempatan sekolah itu. Kenapa perbandingan agama yang saya pilih itu tadi? Karena saya termotivasi ketika ikut pelatihan dulu diajari tentang bagaimana pastor dan pendeta dihadapi, bagaimana kelemahan mereka. Nah, saya ingin mendalami itu sehingga kemudian pilihan saya bukan di syariah, bukan di apa namanya dakwah, bukan di yang lain-lain, tetapi usuluddin dan ilmu perbandingan agama. Dari sekian orang yang tes itu, alhamdulillah pada saat itu saya dinyatakan lulus dari Provinsi Lampung dan diterima. Maka itulah kemudian saya studi di ilmu perbandingan agama. Yang saya bayangkan studi ilmu perbandingan agama itu seperti dulu waktu pelatihan tahun 87 di Bandar Lampung untuk mencari kelemahan kitab suci apa gitu, terus menghadapi pendeta, menghadapi pastor, ternyata tidak. Tetapi walaupun berbeda apa yang saya alami, saya merasa bersyukur dan senang. Itulah jalan hidup saya yang membawa perubahan dari apa ya 3 orang anak ayah dan ibu saya. Saya bicara pahit ini, saya lihat ini banyak sekali juga sahabat dosen saya dari UIN Raden Intan Lampung, ada Bu Hajah Yusafrida Rasidin dan teman-teman, ada teman kuliah saya juga waktu S1 dulu Ibu Azizun Nisa dari Bali, dari Denpasar Bali dan teman-teman. Jadi eh, eh, apa namanya? Saya merasa senang itu karena kami itu 3 bersaudara. Saya 3 bersaudara. Kakak saya laki-laki pertama, kakak saya perempuan nomor 2, dan saya nomor 3. Di antara bertiga itu, video tadi tidak ada suaranya di awal. Itu hanya saya yang sekolah. Eh, Kakak saya yang 2 itu di kelas 4 sudah DO, tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena sesuatu dan lain hal, terutama ekonomi dan saya kira peradaban ya, Pak Ridwan, saya kira peradaban, sehingga satu-satunya anak yang bisa sekolah sampai SMA dan melanjutkan kuliah itu saya. Disitulah kemudian saya mempunyai cita-cita kalau bisa saya tidak hanya kuliah sampai S1, tetapi bagaimana saya bisa terus untuk di dalam keluarga ini bisa menjadi eh, apa kalau orang Jawa itu menyebutnya itu pancang lanjaran yang nanti pohon-pohon itu akan merambat melalui tiang yang dipancangkan itu. Begitu Mas Ridwan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya Prof. Ya, boleh tepuk tangan dong rekan-rekan semuanya yang sudah hadir, boleh dikasih reaction. Tepuk tangan yang luar biasa. Tentu ini adalah menjadi pengalaman yang sangat inspiratif untuk seluruh mahasiswa akademisi dan seluruh eh, pejuang akademisi yang ada di ranah studi agama-agama. Berkaca dari pengalaman Prof. Sudarman yang memang berawal dari mengikuti ini ya, salah satu training tadi ya Prof ya. Dan tentu kita tahu bahwasanya eh, irisan isu agama ini sangatlah menarik sebenarnya. Misi-misi misionaris dan sebagainya, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh seluruh ustadz itu luar biasa. Namun sebelum menuju ke sana, kita akan sedikit menyinggung terkait bagaimana Prof bisa eh, berjuang ya, berjuang terhadap pendidikan yang ada, dan tadi Prof juga sudah menyampaikan alasan apa memilih lintas agama. Dan teman-teman bisa kita pahami bahwasannya Prof Sudarman berjuang dari nol dan akhirnya sudah mencapai di titik yang luar biasa pada saat hari ini. Eh, dari pengalaman riset dan publikasi yang mungkin Prof sudah lakukan, tentunya tadi disinggung terkait disertasi, terkait kenabian dalam agama Islam dan Kristen. Kalau tidak salah, saya sempat sedikit membaca Prof terkait disertasinya Prof Sudarman, yaitu eh,
mengonsep kenabian agama Islam dan Kristen itu dalam pemikiran Ibnu Katsir dan Agustinus. Betul ya, Prof ya? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Prof. Mungkin rekan-rekan di sini belum eh, pernah atau belum sempat membaca terkait disertasi Prof. Sudarman. Kira-kira apa sih poin penting di dalam disertasi tersebut dan kenapa Prof mengkaji akan hal itu kalau itu? Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Sebelum saya uraikan serba singkat tentang itu, saya sapa dulu nih Ketua A. Saya kelihatannya sudah bergabung nih, Prof. Denny. Assalamualaikum, Prof. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat Prof. selalu ya, Prof. Ya, mohon izin ya, Alhamdulillah. Prof. Ya, mohon Amin. izin. Dilanjut, Ya, Prof. Nah, ya, kita menyimak. Ya. baik. Tentang disertasi itu memang dinamikanya pada waktu itu luar biasa dan saya menulis disertasi tentang kenabian Islam dan Kristen itu di bawah bimbingan Prof. Jam Anuri yang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk yang Kristen Pendeta Joko Sutopo di Universitas Kristen Duta Wacana. Konsentrasi saya hanya di 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan kenabian pada umumnya. Yang kedua tentang kemanusiaan kenabian. Kemudian yang ketiga kesetaraan. Dan yang keempat adalah tentang misi utama kenabian. Nah, boleh Pak Ridwan saya jelaskan dikit-dikit ya? Boleh, silakan, Prof. Ya, eh, yang pertama kalau kenabian pada umumnya itu relatif gampang dijelaskan bahwa variasi-variasi di dalam agama Kristen itu lebih banyak dibandingkan dengan di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam kelihatannya pengertiannya lebih spesifik, lebih sempit dan banyak batasan-batasan. Kalau di dalam agama Kristen, nabi itu ada nabi besar, ada nabi kecil, kemudian nabi-nabi istana, nabi yang punya karya, dan nabi yang tidak punya karya, begitu. Kemudian yang kedua, ini yang menarik yang ingin saya jelaskan kepada eh, peserta Zoom pada pagi hari ini tentang status kemanusiaan, ya status kemanusiaan. Kalau di dalam Islam, seorang nabi apalagi dia rasul yang jumlahnya 25 orang eh, itu maksum. Maksum itu dia dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat salah, maksiat, dan dosa. Sehingga Nabi itu sebagai orang suci, dia sebagai superhuman, bukan manusia biasa, karena keberadaannya bahkan sebelum dia lahir sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam membawa risalah agama dan risalah kenabian memang betul-betul terjaga dari kesalahan, dari dosa, dan dari maksiat. Sedangkan kalau di dalam agama Kristen, yang disebut nabi itu manusia biasa, full human. Ya, dia full human. Sebagai manusia biasa, sebagai apa orang yang memang manusia penuh, maka tidak heran di dalam perjanjian lama banyak kisah-kisah tentang orang yang disebut nabi, tetapi melakukan hal-hal yang melanggar aturan moral misalnya, terus kemudian melanggar etika dan lain sebagainya. Misalnya ada orang namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini eh, suatu ketika pergi ke gurun. Pergi ke gurun itu karena beberapa hari dia membawa tenda dan berkemah di situ. Karena bermalam-malam maka bermalam di situ, makan minum di situ, tidur di situ. Pada suatu ketika si Yunus sang nabi ini minum arak bersama kedua gadisnya, kedua anaknya itu putri perempuan dan belum menikah, belum punya istri, mabuk, tiga-tiganya mabuk. Dalam kondisi mabuk itu kemudian eh, lupa diri dan kemudian si Yunus ini mohon maaf ya menggauli kedua anak gadisnya. Anak putrinya dua-duanya itu digauli. Itu adalah kisah Yunus di dalam perjanjian lama.
Dan itu saya tuliskan betul di disertasi saya. Kemudian ada lagi Raja Daud, ya, Raja Daud. Raja Daud ini sebagai seorang raja, dia memimpin rakyatnya, di mana rakyatnya itu terdiri dari orang muda, orang tua, laki-laki dan perempuan. Kemudian pada suatu ketika Nabi Daud ini di kali, di sungai naik sotoh. Sotoh itu bambu yang dianyam, terus kemudian dirakit, bisa menjadi perahu begitu. Tiba-tiba setelah sekian lama naik perahu, naik sotoh itu ada seorang perempuan yang mandi. Ada perempuan mandi di sungai itu. Perempuan itu namanya Bathsheba. Rupanya yang mandi itu orangnya cantik sekali, rupawan, putih, bersih, pokoknya elok, rupawan, tidak bisa kita gambarkan. Nah, si Daud ini merasa jatuh cinta, merasa senang sekali dan ingin memiliki orang yang perempuan yang sedang mandi itu. Namanya Bathsheba. Ya, namanya Bathsheba. Akhirnya dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyelidiki siapa itu Bathsheba. Ternyata Bathsheba adalah seorang perempuan yang sudah punya suami. Dipanggillah suaminya oleh si Daud dan kemudian diperintahkan untuk berperang. Tentu suami Bathsheba namanya Uria itu menolak. Nah, saya ini bukan prajurit dan saya tidak bisa perang. Saya selama hidup tidak pernah berantem, saya tidak pernah kelahi, saya adu mulut aja tidak pernah. Sudah pokoknya kamu berperang. Diberi persenjataan perang. Maksudnya apa? Supaya Uria ini meninggal dan nanti istrinya menjadi janda, ketika janda akan diambil oleh Daud. Betul, Uria pergi perang dan tak lama kemudian terbunuh. Si Bathsheba itu akhirnya didekati dan dipaksa menjadi istri dari Raja Daud. Itu adalah kisah Daud di dalam Perjanjian Lama yang kemudian ada seorang nabi muncul menasihati perbuatan Daud yang tidak senonoh dan tidak baik, itu namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan ini kisahnya luar biasa nih, kalau saya ceritakan tentang Nabi Nathan ini nanti bisa berlama-lama. Saya tidak akan bercerita tentang Nabi Nathan, tetapi saya bercerita beberapa tokoh nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok, tidak baik, dan melanggar norma serta moralitas. Karena kalau menurut agama Kristen dan Katolik, Nabi itu adalah full human. Dia manusia biasa dan bukan superhuman. Sehingga di dalam Kristen tidak ada konsep ismah, tidak ada konsep maksum. Manusia biasa, baik itu apostol maupun nabi-nabi, itu manusia biasa. Sehingga kalau melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan kemaksiatan sebagai seorang manusia, dia wajar-wajar saja. Itu yang kedua poin disertasi saya. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam Islam, nabi apalagi rasul yang 25 itu laki-laki, ya, dari kalangan laki-laki. Maka tidak ada 25 rasul itu perempuan. Ada perempuan-perempuan seperti Maryam, Sarah, terus kemudian Ibu Musa, yang ada yang berpendapat bahwa itu juga nabi tetapi masih diperdebatkan. Di dalam agama Kristen berbeda dengan Islam. Kalau di Islam laki-laki, tapi kalau di Kristen ada nabi perempuan, namanya Nabiah. Ya, Nabiah itu adalah nabi dari golongan perempuan. Ada beberapa nama Nabiah itu diantaranya adalah Deborah. Ya, Deborah. Nabiah Deborah itu sudah sangat terkenal kalau di dalam agama Kristen. Kemudian ada Hulda, ada Hulda. Kemudian ada Hana, ya, Nabiah Hana, itu nabi perempuan. Tiga itu adalah nabi perempuan yang sangat terkenal di dalam agama Kristen. Dan ternyata ada lagi satu Nabiah Kristen yang mengaku sebagai nabi perempuan, tetapi dianggap sebagai nabi palsu, namanya Izebel. Izebel itu suka memimpin upacara keagamaan, ritual, mengelilingi kuil gitu ya, mengelilingi kuil sambil sambil bernyanyi-nyanyi, sambil apa gitu, sambil minum-minum, dan ternyata nanti dia bisa trans, dia bisa ekstas, dia bisa tidak sadar.
Ketika tidak sadar itu, kemudian orang bisa melepas baju, bisa telanjang, tidak berpakaian, dan laki-laki serta perempuan itu bisa berhubungan badan. Itu terjadi di Israel, dan yang memimpin adalah Nabiah namanya Izebel. Izebel ini kemudian di Malaysia dan Indonesia diterjemahkan dengan nama Isabella. Ya, Isabella. Ada orang yang berbangga menamakan anak perempuannya Isabella. Padahal Isabella itu adalah nabi palsu di Israel yang suka memimpin tarian-tarian telanjang dan kemudian melakukan seks bebas untuk kepentingan-kepentingan tertentu bagi Nabiah Isabel itu. Kemudian yang keempat, disertasi saya tentang misi utama kenabian. Misi utama kenabian itu, baik di Kristen atau di Islam, terutama di Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah metafisika. Menyadarkan bahwa di luar dunia fisik ini ada metafisika. Ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada Tuhan, ada Allah, ada balasan, ada karma, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah moralitas, bahwa kehadiran nabi-nabi itu baik di Kristen maupun di Islam sesungguhnya tugas utama adalah memperbaiki moralitas bangsa dan moralitas umat manusia. Yang ketiga adalah kultural. Kultural itu maksudnya bahwa kultur sebuah masyarakat yang tidak baik untuk diperbaiki, hal-hal yang kurang baik dirubah, maka nabi itu membawa kultur yang baik untuk menggantikan kultur yang tidak baik. Itu isi disertasi saya secara ringkas, Pak Ridwan. Monggo silahkan, terima kasih. Wow, luar biasa, lengkap sekali ya Pak ya. Tentu Prof, ini akan menjadi kajian yang menarik dan mungkin banyak yang belum memahami bahwasannya ada loh konsep nabi di dalam agama Kristen dan bahkan ada nabi palsunya juga. Tidak jauh beda dengan nabi Islam, kita juga ada nabi palsunya juga begitu. Ada 3 poin yang perlu disorot tadi. Yang pertama adalah di dalam konsep Islam itu nabi disorot sebagai superhuman dan di dalam Kristen adalah sebagai human. Jadi manusia masih bisa melanggar salah dan itu dianggap wajar dalam Kristen. Di dalam konsep Islam itu ada 25 nabi dan rasul di kalangan laki-laki, namun di Kristen tidak semua laki-laki, ada juga para nabi, yaitu nabi kalangan perempuan. Dan yang terakhir tadi bahwasanya ada misi utama kenabian yang berbeda. Tentu ini menjadi pembicaraan yang menarik dan diskusi yang menarik sehingga saat kita mengetahui bagaimana konsep kenabian yang dipahami oleh dua agama, lantas bagaimana kita bisa memasukkan konsep ini ke dalam era sekarang. Jadi soal kenabian, apa itu kenabian di zaman AI atau di zaman sekarang, dan bagaimana signifikasi kenabian dalam bermasyarakat seperti itu. Karena banyak sekali fenomena-fenomena nabi palsu atau mungkin nabi itu disoroti sebagai, dipahami sebagai manusia suci, ada yang dipahami sebagai manusia saleh yang memberikan amanatnya, memberikan contohnya. Tapi ada juga yang memahami bahwasanya nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam tidurnya begitu, lalu dia memberikan menyampaikan firman-firman atau wahyu yang diberikan dalam kesadarannya dia. Banyak fenomena sebenarnya tanpa saya menyebut siapa dan di mana begitu. Kira-kira dalam Prof. Sudarman sendiri menanggapi fenomena-fenomena kenabian yang muncul di era seperti ini, bagaimana Prof? Dan mungkin dalam pertanyaan berikutnya nanti bisa disambung bagaimana AI itu yang menjawab serba bisa, apakah itu bisa menjadi konsep kenabian juga begitu? Ini takutnya disalahpahami. Mungkin Prof. Sudarman bisa menanggapi akan hal itu. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Hadir juga di sini sahabat saya, Pak Ustadz Hamzah, Sekretaris ASAI. Assalamualaikum Pak Ustadz, dan sahabat saya juga waktu S2, Mbak Anissa Listiana dari IAIN Kudus, Jawa Tengah. Ya, semoga sehat selalu. Dalam Islam dan Kristen, Pak Ridwan, selalu ada kriteria yang dijadikan patokan apakah seseorang atau sekelompok orang itu pantas disebut nabi atau tidak.
gitu. Sehingga patokan-patokan itu begitu kuat dan tidak mudah orang kemudian bisa mengklaim menjadi nabi. Kalau misalnya pada zaman sekarang orang muncul apa namanya, mungkin mendapatkan firasat atau ilham atau apapun gitu, bahkan ada yang saya ini dapat wahyu gitu, tetapi kan orang beragama ini sudah mempunyai syarat dan rukun bahwa nabi itu memiliki kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga pada zaman sekarang juga saya kira agama-agama besar di dunia tidak serta-merta gampang memahami dan kemudian mengiyakan seseorang yang mengklaim menjadi nabi. Kemudian pada zaman sekarang tentu kenabian itu atau fungsi kenabian itu masih sangat relevan sekalipun sekarang teknologi sudah canggih, terus kemudian ilmu berkembang sedemikian rupa, tetapi tugas utama kenabian yang saya tadi sebutkan, yang pertama adalah metafisika, moralitas, dan kultural, itu masih harus terus kita gaungkan supaya kehidupan ini bisa bersama-sama kita jaga, hidup bersama secara lebih baik, saling menghargai, kemudian orang saling respect, orang saling apa namanya, menjaga, tidak saling merusak dan lain sebagainya. Kesantunan, kesalehan, kemudian kebersamaan secara damai meskipun berbeda, itu adalah tugas utama kerasulan atau kenabian. Maka satu, metafisika, sadarkanlah orang bahwa besok kita akan mati. Kemudian di luar sana ada kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Yang kedua, moralitas, ya, moralitas. Moralitas ini penting, ya. Sepintar apapun tanpa moral tidak akan ada gunanya. Orang memiliki intelektualitas yang sangat tinggi, tapi tanpa didukung oleh moral yang agung, itu maka dia akan rendah. Dan yang ketiga adalah kultur, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mari kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Habit kita yang buruk kita ganti dengan habit yang baik. Nah, itu saya kira tugas kenabian yang harus kita teruskan. Sekarang sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada rasul, sudah ada kalau di Kristen tidak ada nabi istana, tidak ada nabi besar, tidak ada nabi kecil. Tetapi tugas-tugas kenabian itu melekat kepada kita, bagaimana kita bisa meneruskan tugas kenabian itu dalam kehidupan sekarang ini, meskipun sekarang ini teknologi berkembang pesat, tapi teknologi itu harus juga dikawal dengan etika, dengan akhlak, dengan moral, jangan sampai menimbulkan kerusakan. Begitu Pak Ridwan. Baik, luar biasa. Artinya sudah ada indikator-indikator tersendiri dan bagaimana kita beretika dalam digital itulah adalah menjadi salah satu implementasi keseimbangan antara ilmu dan amal yang akan kita lakukan. Tentu Prof mohon izin, kalau kita tahu tentang konsep kenabian di dalam era digital seperti ini, di dalam era AI seperti ini, lantas bagaimana Prof melihat peran AI itu bisa menjawab tantangan keagamaan? Apakah itu menjadi peluang peluang tersendiri bagi dunia keagamaan atau malah menjadi ancaman, Prof, yang akan menimbulkan matinya kepakaran atau salah satu buku menyebutkan the dead expertise gitu. Dengan adanya kesanggihan teknologi, kadang salah satu contoh mahasiswa akan mudah sekali saat diberikan pertanyaan oleh dosen atau mungkin diberikan soal begitu, beliau teman-teman mahasiswa akan segera memberikan pertanyaan itu, melempar itu ke dunia digital AI sehingga AI bisa menjawab dalam perspektif AI begitu. Lantas bagaimana menanggapi akan hal ini? Apa di dunia digital dan AI ini akan menjadi peluang atau malah menjadi ancaman? Tentu kalau kita berbicara tentang AI, AI itu adalah teknologi. Teknologi itu buatan manusia, sehingga AI itu bisa kita katakan sebagai kecerdasan buatan. Sebagai sebuah teknologi yang dibuat oleh manusia, dia bisa menjadi ancaman tetapi sekaligus menjadi peluang. Peluangnya di mana? Peluangnya misalnya AI itu bisa digunakan untuk menganalisis teks-teks keagamaan,
yang tadinya orang sulit. Nah, termasuk saya kan waktu menulis disertasi itu saya sangat sulit menerjemahkan bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani yang eh, apa bagi saya itu sulit sekali. Saya sudah diajak oleh Pak Pendeta Joko Sutopo di UKDW Yogyakarta ke perpustakaan secara singkat melihat naskah-naskah berbahasa Ibrani itu sangat sulit gitu. Tetapi dengan adanya AI sekarang ini, maka dimungkinkan hal-hal yang tadinya sulit dan tidak terjangkau menjadi lebih mudah. Ada teks-teks keagamaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan AI. Itu adalah sebuah peluang bagaimana AI itu mempermudah sesuatu yang tadinya sulit, yang tadinya saya tidak bisa membaca apa namanya naskah-naskah Ibrani bisa terbantu dengan itu. Kemudian yang kedua tentang pengenalan pola-pola, ya ada pola-pola ritual, tradisi, praktik keagamaan. Yang kalau dulu orang misalnya kalau tanya tentang sakramen itu apa, mungkin bingung nih, apa bedanya sakramen antara Katolik dan Kristen, itu akan bingung. Dengan AI sekarang satu kali klik saja sudah selesai semua gitu. Di dalam Islam juga seperti itu. Apa bedanya sujud orang Sunni dan sujud orang Syiah? Nah, mungkin kalau dulu kita perlu ke perpustakaan, perlu beberapa perpustakaan baru kita ketemukan, kita perlu wawancara dengan orang Syiah, kita perlu wawancara dengan tokoh-tokoh agama. Sekarang dengan AI itu sudah sangat mudah. Kemudian yang kedua ada kita bisa simulasi ya, AI itu bisa untuk simulasi dan model, bagaimana model dan praktik keberagamaan misalnya. Juga untuk pengembangan alat bantu. Nah, yang keempat tentu AI itu membantu karena dia bisa dijadikan alat bantu ini dan itu. Maka sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Itu yang analisis, kemudian alat bantu, dan lain-lain yang saya sebutkan yang empat itu tadi, itu adalah peluang yang itu harus dimanfaatkan di masa sekarang ini. Tetapi jangan lupa bahwa AI itu adalah buatan manusia, sehingga kita juga harus waspada dan hati-hati. Disitulah ada tantangan, ya ada tantangan. Maka jangan pernah percaya 100% dengan AI, ya. Jangan pernah itu. Yang pertama, bisa saja bahwa AI itu salah memahami teks, ya. Dia salah memahami teks. Ternyata ketika entry dan lain sebagainya dia keliru, dan kekeliruan itu bisa merajalela sedemikian rupa dipahami oleh orang seluruh dunia. Maka kita harus cek, jangan percaya penuh dengan AI itu. Inilah tantangannya. Kita misalnya menggunakan AI, tapi jangan berhenti di situ. Harus kita recheck lagi, recheck lagi benar atau tidak. Kemudian yang kedua, di aspek penghayatan. AI tentu tidak bisa menghayati bagaimana budaya dan sejarah, ya. Budaya dan sejarah itu tidak ada penghayatan di situ. Jadi misalnya kenapa Nabi ketika ada anak yang bertanya, Nabi, siapa orang yang harus saya hormati? Ibumu. Terus siapa lagi Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Disebut 3 kali, baru siapa lagi? Ayahmu. Nah, tentu itu ada sejarah, ada budaya Arab pada waktu itu. Yang bertanya itu adalah anak nakal. Nabi tahu bahwa anak itu tidak begitu hormat dengan ibunya, bahkan ibunya sering diperlakukan secara kasar dan tidak wajar. Maka tidak pantas bagi seorang anak memperlakukan kayak gitu kepada ibunya. Dan kemudian ketika anak itu bertemu Nabi bertanya, ibu itu ditekankan 3 kali, baru kemudian ayahnya. Karena anak itu kalau dengan ayahnya hormat, tetapi dengan ibunya sama sekali tidak hormat. Maka kemudian oleh Nabi dirubah, ibumu itu harus dihormati sedemikian rupa,
ayahmu dihormati juga. Nah, AI tidak sampai kepada sejarah, tidak sampai kepada budaya seperti itu. Maka tantangan kita, meskipun ada AI, kita tetap harus cek dan cross-check supaya kita bisa waspada dan hati-hati. Itu Pak Ridwan. Luar biasa jawabannya Prof. Luar biasa. Terjawab ya rekan-rekan semuanya bahwasanya ada dua, ada peluang dan ancaman. Peluangnya adalah bagaimana kita menjadi mudah untuk menafsirkan teks-teks keagamaan, bisa mudah untuk mengakses dan menjangkau. Namun ada ancaman bagaimana AI ini adalah buatan manusia yang punya kesalahan juga. Dan tentu kita perlu cek and recheck. Apalagi perkenaan dengan sosial, budaya, dan sejarah, bahwasanya AI tidak bisa menyentuh ranah tersebut sehingga perlu ada penafsiran konteks agar tidak menjadi kesalahan pahaman. Luar biasa sekali Prof. Sudarman atas sharing sessionnya, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini untuk bisa memberikan pertanyaannya. Apabila ingin bertanya secara tekstual, kami persilakan untuk bisa drop di kolom komentar. Namun apabila ada yang ingin bertanya secara diskusi, secara verbal, kami persilakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Nantinya akan saya pilih untuk bisa memberikan pertanyaan dan berdiskusi secara langsung dengan Prof. Sudarman. Kami persilakan Bapak Ibu. Makasih. Izin Pak Ridwan. Baik, silakan. Pak Ridwan izin. Pak Mahmudin. Baik, silakan Bapak Mahmudin. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Pak Prof. Sudarman. Sebenarnya saya bergabung ini yang pertama karena rasa kangen saya dengan Pak Prof. Sudarman. Karena lama tidak berjumpa dengan beliau, apalagi berjumpaan di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, memang saya menarik mengkaji, membaca sejarah para nabi-nabi. Apalagi di Fakultas Usuluddin, saya kira di semua Fakultas Usuluddin ya Pak Prof. Sudarman ada prodi studi agama-agama ya. Ya Pak Prof, apa ada di Usuluddin yang UIN lain yang tidak ada studi agama? Tidak mesti, Tidak ada, tidak kan? mesti, tidak mesti. Ya, dalam setahu kita tadinya prodi ini dinamakan perbandingan agama. Ada perubahan, sekarang ini jadi studi agama-agama. Mungkin lebih soft, lebih bagus dari segi bahasa mungkin Pak Prof ya. Nah, tadi saya mendengar dari Pak Prof uraian, ini semuanya Muslim ada non-Muslim ini yang hadir? Pak Ridwan. Sepertinya ada yang... Kita tidak bisa mengatakan soal agamanya ya Pak Mahmudin karena di sini tersebar. Malah jadi, saya lebih senang kalau yang hadir ini juga ada mahasiswa kita yang non Muslim. Iya, maksud saya jadi kita tidak bisa melihat dan ini siapa Muslim. Iya, maksud saya itu kalau yang hadir ini ada teman kita dari non Muslim malah lebih bagus gitu. Maksud saya begitu. Nah, kenapa? Memang kita mempelajari tentang agama-agama di dunia ini penting gitu. Kenapa? Memang sudah menjadi sunatullah, putusan Allah bahwa agama yang Allah turunkan itu kan berbeda-beda. Nah, tapi kita sebagai dosen di UIN atau di IAIN yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang perbandingan atau studi agama-agama, memang tidak dilarang, tapi mungkin Pak Prof perlu kita tekankan, ini saran aja Pak Prof, kalau bertanya enggak, saran saja supaya mahasiswa kita itu memahami ketika belajar tentang perbandingan agama atau studi agama-agama, bukan hanya mahasiswa, tapi para penceramah kita, para ustadz kita. Jangan sampai mereka mempelajari agama-agama itu untuk menghujat agama lain. Ini perlu ditekankan Pak Prof. Karena berapa banyak dari dai-dai kita itu, ketika mereka memahami agama lain, tapi itu untuk digunakan untuk menghujat. Nah, yang tidak boleh, maaf ini Prof, hanya kita saling mengingatkan, yang tidak boleh itu menghujat, tapi untuk menjelaskan versi agama ini begini boleh.
Bahkan harus itu. Nah, tapi kalau kita menghujat itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri kita tidak dibolehkan, bahkan dilarang, diharamkan kita mencerca sembahan-sembahan selain Allah. La tasubbul ladina tad'una min dunillah fayasubbakum aduan bighairi ilmin. Itu kan di dalam Al-Quran kan Pak Prof. Kita jangan mencerca agama sembahan lain. Kenapa? Karena kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Mereka pun kata Allah akan mencerca kita. Nah, akhirnya tujuan kita mempelajari studi agama-agama itu tidak tercapai. Bahkan kita mempelajari itu dengan tujuan supaya kita memberikan keteduhan kepada umat yang lain. Bisa terdengar Prof ya? Izin Prof? Terdengar sangat baik, sangat baik. Sangat baik, Sangat jelas, alhamdulillah. sangat jelas. Ya, yang kedua Prof sangat menarik tadi. Kalau di dalam Islam itu kan Prof, di dalam Al-Quran itu, Nabi itu kan maksum. Maksum itu tujuannya supaya Nabi itu menjadi panutan, menjadi contoh bagi umatnya. Betul kan Prof? Ya. Ya, bahkan Prof, maaf ini Prof, saya kalau pertama saya menginjakkan kaki di Mekah itu Prof, ini cerita sedikit, tahun 85, saya diajak teman saya mengunjungi rumah Nabi, mengunjungi rumah sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Utsman, semua. Saya waktu itu membayangkan, karena saya tahu Nabi sahabat itu orang mulia, orang suci, seolah-olah saya itu melihat Nabi itu keluar dari rumah beliau. Sayyidina Umar itu berjalan. Kenapa? Karena di hati saya, alangkah mulianya Nabi itu ya Allah, gitu kan. Nah, sampai kata dosen saya dulu, Pak Prof. Sudarman, ulama-ulama India ahli hadis itu kalau mereka datang ke Mekah, mereka tuh nggak mau pakai sepatu. Mereka nyeker. Kenapa? Karena mereka tahu tanah ini sangat mulia, sangat agung gitu kan. Nah, makanya kita mengidolakan para nabi-nabi itu dan maksum. Tapi yang disebutkan Pak Prof tadi di dalam agama Kristen Pak Prof ya, mereka manusia biasa kata mereka, dan mereka yang tadi disebutkan tadi Pak Prof, bahkan dia menggauli wanita, ya kan Pak Prof? Nah kira-kira Pak Prof itu akan mengganggu keteladanan bagi umatnya enggak, Prof? Kalau bagi kita udah jelas. Nah, bagi mereka itu akan mengganggu enggak keteladanan? Ya, bagaimana kita meneladani kira-kira seorang nabi yang tidak ada moral gitu, Prof? Nah, kira-kira maaf ini Prof, ini yang perlu dijawab. Kira-kira mengganggu enggak itu kebatinan pemeluk agama itu, Pak Prof? Nah, ketika nabi itu melakukan hal-hal yang memang tidak baik secara sosial, secara keagamaan gitu. Makasih Prof, maaf agak panjang sedikit ini karena saya senang dengan apa yang disampaikan Pak Prof Sudarman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Muhammadin Bunyamin atas pertanyaannya. Jadi tadi ada dua yang perlu saya simpulkan. Yang pertama adalah usulan, harusnya alangkah baiknya studi agama-agama tidak hanya diberikan kepada mahasiswa saja, tapi seluruh pendakwah ini yang ada di Indonesia khususnya untuk bisa ditekankan agar tidak saling mengejek. Di kolom komentar juga sudah didukung oleh salah satu peserta webinar Zoom kita pada pagi hari ini dengan Quran Surat Al-An'am 108 yang tentu isinya adalah tidak untuk memaki sesembahan selain Allah. Mohon izin Prof, tadi juga ada pertanyaan terkait bagaimana sih konsep kenabian tadi yang disampaikan dalam perspektif Kristen tadi, yang mana ceritanya kisah Nabi Daud tadi, apakah itu akan mengganggu dari segi marwah ya dari segi kenabian itu tadi. Silakan Prof Sudarman untuk bisa menanggapi. Sembari Prof Sudarman menanggapi, kami persilakan untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan untuk bisa di drop di kolom komentar. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LC MA. Beliau ini Syekhum Minas Suyuh, jadi kekiaiannya itu sudah di makom khusus kalau di Lampung itu. Terima kasih, kangennya saya juga rindu berjumpa dengan
Kiai Mahmudin, tetapi saya sadar dirilah kalau di bulan Ramadan ini mau silaturahim atau ngajak kumpul-kumpul, Kiai Mahmudin pasti sangat sibuk melayani umat sehingga saya tidak berani mengganggu. Nantilah di luar bulan Ramadan kita jadwalkan untuk berjumpa dalam situasi yang lebih rileks, yang lebih longgar gitu, dan mudah-mudahan sehat dan terus hidup dalam keberkahan. Yang Amin. Makasih, pertama, Prof. ya Pak Ustadz Mahmudin, saya setuju itu. Untuk kuliah Pak Ridwan, saya membiasakan, karena saya juga di antara mata kuliah yang saya ampu adalah agama Kristen. Supaya tidak apologis dan a priori, maka sebagian dari kuliah saya itu beberapa topik maksud saya bawa kepada tokoh-tokoh dan pemeluknya langsung supaya anak-anak saya tidak apa namanya itu tadi menghujat dan merendahkan agama lain. Jadi kalau misalnya topiknya apa Injil sinoptik atau apa gitu saya bawa ke gereja. Nanti pendeta atau pastor itu akan menjelaskan topik-topik itu sembari kita berakrab ria. Biasanya sih kalau saya bawa mahasiswa begitu saya minta tokoh aja 2 orang, tapi dari mereka itu pemudanya kumpul, mahasiswanya kumpul, dan mereka sangat senang. Dan akhirnya bukan hanya menjelaskan topik-topik tertentu, tetapi mereka bisa menjelaskan banyak hal berkaitan dengan Katolik, berkaitan dengan Kristen, dan lain sebagainya. Tentu ada orang yang negatif dengan apa yang saya lakukan. Itu Pak Sudarman membawa mahasiswa ke gereja, murtad gimana gitu. Tetapi saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu maslahah dan insya Allah mahasiswa kita cukup kuat, tidak terganggu bahwa hadir di gereja dan tokoh-tokoh agama Kristen atau Katolik itu sebatas studi untuk mendalami secara lebih jernih apa yang kita pelajari. Saya juga ketika mengajarkan agama Kristen dan Katolik itu menggunakan referensi-referensi yang ditulis oleh orang Katolik dan orang Kristen, tidak menggunakan referensi yang ditulis oleh orang yang beragama non-Kristen, non-Kristiani untuk menghindari bias. Bahwa kemudian kita ada analisis-analisis itu biasa saja, tetapi referensi-referensi yang digunakan adalah referensi yang ditulis oleh orang Katolik dan orang Kristen. Ustadz Mahmudin tadi mengusulkan jangan hanya mahasiswa, bagaimana kalau ustadz-ustadz, dai-dai, mubalik-mubalik, itu bisa saja. Prinsipnya kalau diperlukan dan kemudian kolaborasi dengan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dengan senang hati. Saya menyediakan diri untuk misalnya kalau diperlukan membekali mubalik-mubalik, terus kemudian dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, bagaimana memahami apa namanya agama Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia ini supaya kita lebih komprehensif memahaminya dan kemudian kita juga punya bekal bagaimana bergaul dengan mereka. Saya di sini ada Pak Ustadz Hamzah juga kadang-kadang ditugaskan oleh Ban PT untuk ke sekolah tinggi teologi ya. Nah, bagi kami berdua, saya dan Pak Ustadz Hamzah ini mempunyai kosakata yang bagi orang sekolah tinggi teologi itu heran loh. Kok Bapak kok ngerti istilah itu padahal istilah itu khas di Kristen atau Katolik dan itu menyebabkan penghargaan yang baik terhadap kita. Tentu yang seperti ini harus kita jaga karena di negara Indonesia ini dihuni oleh berbagai macam penganut agama. Kita tidak boleh merendahkan dan menjelekkan. Dan kepelbagaian itu adalah memang sunatullah yang terjadi di dunia ini. Walau sya'allahu laja'alakum umatan wahidatan. Jika Allah menghendaki, gampang bagi Allah untuk menjadikan umat itu satu. Walakin liyabluwakum bima atakum, tetapi dijadikan bermacam-macam, beraneka ragam, berwarna-warni, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, fastabiqul khairat, untuk saling berlomba menampilkan yang terbaik. Sehingga kita harus punya keyakinan, kita harus punya kita harus punya sesuatu yang kita yakini, kita agungkan. Tetapi kita harus sadar di luar sana
ada orang yang berbeda dengan kita dan itu kita hargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penghargaan. Jadi memang berbeda umat Kristiani dengan umat Islam. Kalau umat Islam, wahyu itu datang, diberikan kepada baginda Nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi kalau di dalam agama Kristen dan Katolik, penulis-penulis kitab itu kan kayak Matius, ya, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah orang-orang yang menulis dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan di muka bumi ini, karena Tuhan itu menyatakan diri, disebut dengan penyataan. Tuhan menyatakan diri ke bumi ini, hidup bersama-sama, itulah yang disebut dengan Yesus Kristus. Nah, termasuk nabi-nabi, ya, nabi-nabi itu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, bisa berbuat agung, bisa berbuat mulia, tetapi juga bisa berbuat nista. Mereka beranggapan bahwa kehadiran nabi-nabi itu sebagai contoh, tapi contoh itu tidak harus selalu baik. Contoh itu boleh juga dong, contoh yang buruk. Contoh yang baik itu harus contoh dilakukan, sedangkan contoh yang buruk itu harus dihindari. Jadi tentang nabi-nabi yang melakukan perbuatan tidak baik tadi, apakah tidak mengurangi penghargaan karena berbeda ininya, penghormatan terhadap nabi-nabi itu antara Islam dan Kristen. Bagi orang Kristen, nabi-nabi yang dihadirkan ke bumi itu hanya sebagai contoh, sebagai manusia biasa. Dia itu ghairu maksum dan kemudian dia full human, sehingga tidak ada bedanya nabi-nabi itu dengan Sudarman, dengan Ustadz Mahmudin, dengan Pak Ridwan, sama saja gitu. Gitu, terima kasih. Pak Ridwan, monggo. Baik, terima kasih banyak Makasih banyak, Prof. Makasih, Prof. Luar biasa, sangat terjawab Sama-sama, dengan makasih. jelas ya atas pertanyaannya dan tentu sangat detail sekali. Baik, mengingat waktu yang sudah sangat mepet karena memang acara hari ini adalah 1 jam bersama Profesor. Mungkin ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan, raise hand, atau mungkin menyampaikan di kolom komentar. Adakah yang ingin bertanya rekan-rekan semuanya? Kayaknya udah cukup ya Pak Ridwan. Kalau lihat wajah-wajahnya ini wajah orang yang merasa cukup. Masya Allah, cukup atas ilmunya ya. Ya. Baik. Baik, kalau begitu kami persilakan, mungkin banyak sekali yang on mic hari ini. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya kembali. Kami beri waktu. Baik, sembari tadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik, mungkin dari saya ingin sedikit bertanya dan meneruskan dari obrolan tadi, Pak, diskusi tadi, Prof. Izin Prof menanggapi gen alpha yang sudah mendapatkan kecerdasan buatan secara interaksi kehidupan keseharian, lantas bagaimana menguatkan dasar keimanan mereka terhadap konsep kenabian di dalam era sekarang, Prof. Mungkin sedikit saja, Prof, untuk menanggapinya. Iya, jadi kalau seperti agama, ya, seperti agama moral itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa belajar dari AI, tidak bisa belajar dari media sosial, tapi harus dididikkan. Maka di sekolah-sekolah itu bukan pelajaran agama, tapi pendidikan agama. Gitu. Karena tidak bisa diajarkan, tapi harus dididikkan. Dididikkan itu artinya bukan hanya mentransfer pengetahuan, knowledge dari kepala guru kepada kepala peserta didik, tetapi di situ ada riadoh, ada pembelajaran, ada pembiasaan, ada latihan-latihan, kemudian pembiasaan, riadoh itu tetap diperlukan walaupun sekarang dunianya ini sudah dunia AI, walaupun sekarang sudah dunia canggih. Tidak bisa kita hanya mengandalkan belajar dari media sosial, dari TikTok, dari IG, dari macam-macam, tetapi harus ada pendampingan, ya, terus ada pendampingan generasi-generasi yang lagi tumbuh, lagi berkembang. Ini kan
apa ya, masa-masa labil, masa-masa yang masih mencari identitas gitu, sehingga harus tetap didampingi, dan pendampingan itu sifatnya mendidik bukan mengajar. Mendidik itu tentu ada sebagai mu'alim, ada sebagai mudarris, ada sebagai murabbi, dan ada sebagai mu'adib. Itulah yang harus kita lakukan terhadap generasi yang muda yang sekarang ini. Kita tidak cukup hanya sebagai mu'alim saja, tetapi kita juga harus mudaris, harus apa namanya, murabbi, yang mendampingi, yang mengasuh dengan kasih sayang, terus kemudian mengikuti tumbuh kembangnya, dan jangan lupa kita sebagai muadib, bagaimana menjadikan peserta didik dan anak-anak Gen Z itu sebagai orang yang memiliki adab atau moralitas yang baik. Luar biasa. Artinya bukan mengajar tapi mendidik. Baik, terima kasih kalau begitu, karena sudah waktunya terbatas, mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi kembali untuk seluruh peserta yang mungkin belum sempat bertanya, untuk bisa bertanya di kesempatan berikutnya. Kami persilakan untuk bisa on cam semuanya, karena kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Mohon izin, Prof, untuk saya izin ambil dokumentasi, dan kami Ya, persilakan untuk seluruh rekan-rekan bisa on cam terlebih dahulu. layarnya dirubah, jangan speaker yang tampil, supaya galeri saja. Oh baik, siap dok. Siap Prof, mohon izin. Ya. Oke, mohon izin untuk di slide pertama semuanya boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Sekarang untuk di slide yang kedua, tentu kita nggak tahu ya, kita posisi di slide pertama atau slide kedua, jadi mohon izin untuk tetap bisa bergaya ya. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Tahan dulu. Baik. Cukup, baik. Sebelum mengakhiri, Prof, mohon izin, kami persilakan untuk bisa memberikan closing statement-nya. Dan untuk peserta bisa setelah ini mengisi Google Form presensi. Kami persilakan, Prof. Sudarman, untuk memberikan closing Ya. statement. Baik, terima kasih para guru besar, Bapak, Ibu, orang-orang hebat yang bergabung pada kegiatan Zoom pagi hari ini. Studi agama-agama adalah sebuah disiplin ilmu yang penting untuk kita pelajari, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain. Mari kita belajar studi agama-agama dengan penuh kedewasaan, tanpa kecurigaan, dan kemudian kita mempelajari orang lain untuk memperkaya khazanah keilmuan diri kita sendiri. Studi agama-agama kita pelajari, kita kembangkan untuk mendewasakan kita supaya kita terhindar dari beragama secara kekanak-kanakan. Kita mempelajari agama orang lain bukan untuk merendahkan, bukan untuk melecehkan, tetapi untuk menguatkan keimanan kita dan untuk dapat hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain yang berbeda-beda itu di masa yang akan datang secara lebih baik lagi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan syukron kasiran jazakallah khair. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Sudarman MAG yang telah menyampaikan seluruh diskusinya pada hari ini tentang kenabian di era AI. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami persilakan untuk seluruh peserta untuk bisa mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom komentar. Tentu link presensi ini untuk bisa lihat bagaimana antusias seluruh peserta dan juga memberikan apresiasinya. Jadi mohon izin untuk Prof. Sudarman, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga lain waktu saya secara pribadi bisa bertemu dengan Prof. Sudarman secara langsung, karena melihat sepak terjangnya sangat inspiratif sekali, memotivasi sekali. Saya sebagai alumni SA juga sangat termotivasi dan lebih semangat untuk bisa memberikan pendidikan, bukan hanya sebagai pengajaran, agar bisa menjaga marwah kenabian di era yang luar biasa ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair, dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta. Kami akhiri untuk kegiatan 1 jam bersama Profesor yang dipersembahkan oleh ASAI, Asosiasi Studi Agama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.